Bab 291 beri aku nomornya. Apakah kamu tidak mendengar tentang festival tanggal takdir Dewa Laut Shrek? Mata Xie yang lebar mengaliri Tanggulin. Aku dengar jika kamu berada di pelataran dalam dan berada pada usia tertentu, kamu akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam festival. Ini adalah kesempatan besar bagi semua orang di lapangan dalam. Bahkan para siswa pelataran luar kita dapat melihatnya sekilas nanti. Aku tidak yakin dengan detailnya. Tetapi tampaknya festival ini telah diadakan 10.000 tahun berturut-turut. Pasangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Legenda mengatakan bahwa Ice Ice Douluo dan Dragon Butterfly Douluo mulai berkencan di festival ini. Tanggulin tidak geli. Kamu sudah memikirkan hal-hal itu seusiamu. Kita terlalu muda untuk hal itu. Selain itu, Anda harus masuk ke pelataran dalam terlebih dahulu jika Anda ingin berpartisipasi. Kami masih memiliki jalan panjang. Anda tahu. Pikirkan siswa nomor 2 yang mengalahkan Anda menjadi bubur selama ujian. Dia sekuat itu dan dia bahkan bukan mahasiswa pelataran dalam. Aku akan mencari tahu begitu aku punya target. Dan kita pasti memiliki kesempatan untuk berhasil masuk ke lapangan batin jika kita memberikan semuanya. Xie bangkit dan turun dari kursinya. Tanggulin tersenyum, mengangkat cangkirnya. Selamat semuanya. Kami telah berhasil masuk ke Akademi Shrek. Mari kita anggap ini sebagai perayaan yang terlambat. Gu Yue dan Su Xiaoyan gembira ketika mereka mendengar kata-kata Tanggulin. Es krim mereka terlupakan di atas meja. Keempat saling bertukar senyum. Tidak sembarang orang bisa diterima di Shrek Academy. Menyebutnya akademi nomor 1 benua itu tidak meremehkan. Hanya ujian masuk saja yang diuji begitu banyak aspek, kekuatan, potensi, profesi sekunder, karakter, dan kesabaran antara lain. Itu adalah ujian yang sangat komprehensif. Gagal uji coba tunggal akan sangat menghalangi peluang mereka untuk masuk ke akademi. Namun sekarang, mereka duduk di sana sebagai siswa Akademi Shrek. Wu Zhangkong dan Akademi Issea tidak menyia-nyiakan waktu mereka untuk merawat keempatnya. Harapan memenuhi hati mereka. Mereka semua bertanya-tanya apa yang akan mereka pelajari di sini di Shrek Academy. Dan betapa berbedanya itu dengan akademi duniawi seperti Issea Academy. Pelayan. Sebelah sini. Selama perayaan 4, orang di meja sebelah mereka berteriak. Mereka menutup telinga dengan keributan. Tapi itu baru permulaan. Beri aku nomormu. Kata-kata orang asing itu dilapisi dengan kesombongan. Siapa yang berani begitu menuntut di Shrek Academy? Tanggulin dan yang lainnya menoleh untuk memeriksa siapa orang yang mementingkan diri ini. Seorang pria muda duduk di meja sebelah. Dia tidak mengenakan seragam Akademi Shrek. Dan malah menonjolkan wajahnya yang tampan dengan jas putih. Dia tampak sekitar 1 atau 2 tahun lebih tua dari Tanggulin dan kelompoknya. Rambutnya mengingatkan pada emas yang dipintal. Disisir ke belakang dan dipegang dengan beberapa produk. Tidak ada satu rambut pun yang tidak pada tempatnya. Sebuah udara aneh memancar dari kedalaman mata emas mistisnya. Seolah-olah keberadaannya sendiri memancarkan cahaya. Dari semua pelanggan di toko minuman, hanya Tanggulin yang bisa menyaingi orang ini di departemen penampilan. Meski begitu, Tanggulin bukan tandingan untuk sombong pemuda berambut emas itu. Pelayan berdiri di depannya. Dia mengenakan rok hitam panjang dan celemek putih. Dia memiliki kulit putih giok, rambut pendek merah menyala, dan sepasang mata hitam besar dan indah. Kecantikannya membuat pria ingin melindunginya. Maaf, itu di luar ruang lingkup tanggung jawab pekerjaan saya. Jawabnya dengan sopan. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nomor Anda? Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Layanan apa ini? Tangkap manajermu. Pria itu membanting telapak tangannya di atas meja. Langsung menarik perhatian pelanggan di sekitarnya. Namun untuk beberapa alasan, mereka yang mengenakan seragam Akademi Shrek mengalihkan pandangan mereka ketika mereka melihat bahwa pemuda ini yang membuat keributan. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan ini, pelayan bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya maju ke meja. Tuan, boleh saya bertanya apa masalahnya? Saya adalah manajer dari toko minuman ini. Beri aku nomor komunikatornya. Pria muda itu menunjuk pelayan. Manajer itu membuat wajah menyesal. Maaf,
Tapi aku tidak bisa membocorkan informasi pribadi staf. Pria muda itu mengangkat alis. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nomor teleponnya? Maaf, kami tidak bisa membantumu. Tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi kami. Saya tidak bisa memberitahu Anda informasi pribadinya. Apapun yang terjadi. Nada suara manajer itu sopan, tetapi tegas. Tekanan di dalam toko meningkat 10 kali lipat. Tangkap bosmu. Meskipun manajer itu ragu-ragu, alisnya menukik. Dia mengangguk pada akhirnya. Tunggu sebentar. Dia berbalik dan pergi. Sesuai dengan kata-katanya. Manajer kembali segera setelah itu. Seorang pria paruh baya yang berpakaian kaya di belakangnya. Pak, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin nomor pelayan itu. Sekali lagi. Dia menunjukkan kesombongan seseorang yang terbiasa dengan cara mereka. Pemilik toko tidak tersentak pada permintaan. Aku mendengar permintaanmu dari manajer. Tapi aku minta maaf. Kami tidak akan membocorkan informasi pribadi karyawan kami. Apapun yang terjadi. Maafkan saya karena tidak dapat membantu Anda. Pria muda itu menyipitkan matanya. Jadi, kamu tidak akan setuju tidak peduli apa. Pemiliknya mengangguk. Baik. Pria muda itu bangkit dari tempat duduknya dan menjentikkan jarinya. Seorang lelaki berpakaian bagus berdiri dari meja terdekat dan mendekati tempat kejadian. Memberi si pemuda sedikit membungkuk. Tuan muda, apa perintahmu? Bernegosiasi dengan pemilik. Saya ingin membeli toko minuman ini. Pemiliknya tertegun. Tetapi ekspresinya segera berubah jelek. Tuan, saya minta maaf. Tetapi saya tidak punya niat untuk menjual. Melangkah ke depan. Kepala pelayan menyambut pemilik dengan senyum. Halo. Saya Sunbo. Bagaimana kalau kita berbicara secara pribadi? Dia menyerahkan kartu emas kepada pemilik toko ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sekali lihat kartu itu dan mata pemiliknya membelalak karena terkejut. Dia dengan patuh mengangguk pada saran kepala pelayan dan mengarahkan kepala pelayan pergi untuk mendiskusikan berbagai hal. Sementara sudut mulut Sie berkedut. Tang Hulin menghela nafas pada lelucon. Orang-orang kota ini benar-benar tahu cara bermain. Gu Yue dengan dingin mendengus. Bertentangan dengan teman-temannya. Su Xiaoyan tersenyum. Jadi, apakah kalian pikir dia akan bisa mendapatkan nomor gadis itu? Tang Hulin mengangkat bahu. Kita akan segera melihat. Saya tidak pernah menyangka akan ada pertunjukan seperti itu di depan kami ketika kami pergi minum-minum. Pemilik toko itu tampak keras kepala. Tetapi pemuda itu mungkin berasal dari keluarga kaya. Mari kita lihat apakah pemiliknya dapat terombang-ambing oleh uang. Tepat ketika Tang Hulin selesai berbicara, kepala pelayan dan pemilik toko kembali. Tuan muda, saya telah menegosiasikan harga dengan bos yang di sini. Dan saya sudah mengirim pembayaran. Mulai sekarang, toko minuman ini adalah milikmu. Kepala pelayan itu berbicara dengan ketertarikan yang terukur seolah-olah ini adalah kejadian normal. Pria muda itu mengangguk, mengalihkan pandangannya ke arah bos yang. Beri aku nomornya. Sejak awal, pria muda itu tidak repot-repot menahan suaranya. Semua orang di sekitar bisa mendengarnya dengan keras dan jelas. Ekspresi terperangah terpampang di wajah mereka. Demi nomor satu gadis. Dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan toko minuman ini. Toko-toko di perimeter Shrek Academy memiliki nilai properti yang tak terbayangkan. Bukan sembarang orang yang bisa melenggang masuk. Karena itu, latar belakang pemuda berambut emas ini adalah topik diskusi yang tinggi bagi para penonton. Bos yang menghela nafas, mendekati pelayan berambut merah. Pada adegan ini, Tang Hulin mengangkat bahu sekali lagi. Sepertinya uang dapat mempengaruhi siapapun. Sesaat kemudian, pelayan itu menghampiri pemuda itu. Apa yang kamu inginkan? Pria muda itu tersenyum. Tidak banyak. Saya hanya berpikir Anda cantik dan ingin mengenal Anda lebih baik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis itu mulai membuka kancing celemeknya. Aku tidak memberitahumu untuk menanggalkan pakaian. Teriak pemuda itu. Terperangah oleh tindakannya. Mendengus. Gadis itu melemparkan celemeknya di atas meja. Aku berhenti. Jadi aku bukan karyawanmu lagi. Dia berbalik untuk pergi. Senyum pemuda itu semakin lebar saat dia mencerminkan tindakannya. Bahkan lebih baik, katanya sambil mengejar bayangannya.
Aku tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi di Shrek City. Sungguh, jika ini ditoleransi, lalu apa yang tidak? Xie keluar dari kursinya dan mengikuti keduanya. Tidak dapat menghentikan Xie. Tang Wulin mengejarnya. Bahkan jika Anda ingin memperjuangkan keadilan, setidaknya bayar tagihan terlebih dahulu. Dia memikirkan ini ketika dia melemparkan beberapa tagihan di atas meja. Dengan satu kaki keluar dari pintu, Tang Wulin merasakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat berdesir di udara. Cahaya keemasan menembus langit dan menghilangkan bayang-bayang malam. Bab 292 Malaikat Suci dan Malaikat Jatuh. Sinar keemasan pemuda ini yang telah melecehkan pelayan itu mengejutkan Tang Wulin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekudusan. Sepasang sayap putih murni terbuka dari punggung pria itu, dan aura sucinya meroket. Ini 3 cincin jiwa muncul dari bawah pemuda berambut emas itu. Namun, hal yang benar-benar mengejutkan adalah ketiganya berwarna ungu. Gadis berambut merah tidak jauh dari pria itu berbalik. Ekspresinya glasial dan suram. Dia menatapnya dengan dingin lalu merentangkan tangannya. Kegelapan mulai berputar-putar di sekitarnya. Berputar dan bergeser ketika sepasang sayap hitam legam memanjang dari punggungnya. Aura gelap kini mengelilinginya. Itu sayap putih itu, Tang Wulin berpikir sendiri. Mereka harus menjadi milik jiwa bela diri legendaris. Malaikat suci. Tapi lalu, apa sayap hitam itu? Sepertinya aku benar. Pria putih itu tersenyum. Dia mengepakkan sayapnya. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Seperti yang aku pikirkan. Sangat menarik. Sangat menarik. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi dingin. Dia mengepakkan sayapnya. Mengangkat dirinya dari tanah ketika 2 cincin jiwa ungu muncul di bawahnya. 2 cincin versus 3 cincin. Kata pria berbaju putih itu. Kamu tidak punya kesempatan. Berserah saja dan biarkan saya membawa Anda untuk diadili. Gadis itu mengerutkan bibirnya. Matanya berkedip dan kegelapan menyelimutinya. Mencoba lari. Pria berambut emas mendengus. Cincin jiwa pertamanya bersinar ketika cahaya keemasan meletus dari tubuhnya. Cahaya suci pria itu mengusir kegelapan yang merambah dan menyebar ke arah gadis itu. Dia mendorong tangan ke depan ketika cincin jiwa keduanya menyala. Memerintahkan cahaya suci untuk melonjak ke arah gadis yang diselimuti aura hitam valet. Dengan mengepakkan sayapnya, dia terbang ke arahnya. Aku sudah memberitahumu, katanya. Kamu punya 2 cincin dan aku punya 3. Anda tidak memiliki kesempatan melawan saya. Jadi berhentilah menolak. Melihat pria itu berlari ke arahnya, sebuah seringai muncul di wajah gadis itu. Dia mengepakkan sayapnya lagi dan menarik jiwa bela dirinya. Ini Shrek, kamu tolol. Gelombang kekuatan yang tajam membelah awan dan melenyapkan cahaya dan kegelapan. Kekuatan menekan pria berambut emas. Menekannya dan memaksanya ke tanah. Seorang pria jangkung muncul di langit. Sosoknya tidak jelas. Tetapi suaranya yang mengesankan bergema di sepanjang jalan. Siapa yang berani melanggar hukum kota Shrek? Pria berambut emas itu menjawab lebih dulu. Penegak yang terhormat. Saya Yue Zhengyu klan malaikat. Seorang siswa dari kelas 1 kelas 1. Saya menemukan malaikat jatuh di kampus. Dan seperti semua orang tahu, malaikat jatuh selalu menjadi penguasa jiwa jahat. Mengingat hal itu, saya memilih untuk mengambil tindakan dan menangkapnya untuk membawanya ke klan saya untuk penghakiman. Kata-katanya tidak berpengaruh pada gadis itu. Dia hanya mengambil kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada penegak hukum. Penegak hukum yang terhormat. Aku adalah murid yang bekerja di sini di Shrek Academy. Akademi telah memverifikasi identitas saya dan menentukan bahwa saya bukan penguasa jiwa jahat. Dia murid yang bekerja. Wahyu ini mengejutkan Tang Wulin dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis malaikat jatuh dengan 2 cincin ini akan menjadi murid yang bekerja seperti mereka. Tidak seperti Yue Zhengyu. Bagaimanapun, dia tidak repot-repot mengungkapkan namanya. Kekuatan yang menarik kartu dari tangannya dan ke penegak. Setelah memeriksa kartu itu, dia menoleh ke Yue Zhengyu. Saya sudah mengkonfirmasi identitasnya sebagai siswa yang bekerja. Tidak mungkin baginya untuk menjadi guru jiwa jahat. Saya tidak akan menghukum Anda karena Anda pikir Anda sedang menangkap seorang guru jiwa jahat. Tetapi lain kali Anda akan dihukum 2 kali lipat. Sekarang hancurkan.
Sang penegak mengirim kartu itu kembali ke gadis itu lalu menghilang dengan kabur. Tang Wulin dan yang lainnya gemetar takjub. Sekarang ini kota Shrek, di Shrek City. Mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan atau melecehkan orang lain. Dengan melakukan itu, mereka akan memancing amarah para penegak hukum. Gadis itu mengeluarkan kartunya kemudian berbalik ke Yue Zhengyu. Dia meninju, mengacungkan jempolnya ke atas, dan perlahan membalikkannya untuk menunjuk ke tanah. Kamu. Mata Yue Zhengyu memerah karena amarah. Gadis itu mendengus dan pergi. Sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam. Yue Zhengyu bergerak untuk mengejarnya. Tetapi kepala pelayannya meraih lengannya. Jangan menyinggung martabat Shrek, Tuan Muda, kata kepala pelayan, menggelengkan kepalanya. Karena Shrek Academy telah mengkonfirmasi identitasnya. Tidak ada gunanya mengejar masalah ini lebih jauh. Yue Zhengyu mendengus sebagai jawaban. Jadi mereka mengatakan malaikat jatuh bukanlah master jiwa jahat. Sepertinya Shrek adalah Tuan Muda, seru kepala pelayan. Buru-buru membungkamnya dengan riak kekuatan. Perhatikan apa yang kamu katakan. Yue Zhengyu menyerbu dengan marah. Meskipun lelucon ini akhirnya berakhir, Tang Wulin dan yang lainnya ingin melihatnya bermain lebih lama. Mereka mulai memahami betapa tidak normalnya Akademi Shrek. Tidak seorang pun dari mereka merasa lelah ketika mereka kembali ke asrama kumuh untuk siswa yang bekerja. Kapten, bukankah menurutmu ada rahasia aneh tentang siswa yang bekerja? Xie berbisik kepada Tang Wulin. Semua orang di ruang makan menjadi hormat saat mereka mendengar kamu adalah seorang siswa yang bekerja. Mereka bahkan tampak sedikit takut pada Anda. Pria yang mengalahkanku selama ujian. Dan bahkan gadis berambut merah dari sebelumnya, keduanya adalah siswa yang bekerja. Mungkin kita harus menyelidiki ini. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kami baru di sini, jawabnya. Prioritas nomor satu kami saat ini adalah membiasakan diri dengan Shrek Academy dan memahami kebiasaannya. Kami masih tidak signifikan di sini. Jadi sebaiknya kita tidak mencari masalah. Kami dapat menyelidiki setelah kami menetap. Tetapi saat ini kami tidak memiliki energi untuk cadangan untuk itu. Sisihkan rasa ingin tahu Anda untuk saat ini. Oke. Jawab Xie dengan murung lalu berbalik untuk melihat Su Xiaoyan. Mereka belum beristirahat karena tirai untuk memisahkan ruangan masih belum dipasang. Kenapa kamu jadi tukang gosip? Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Dan kamu menyebut dirimu seorang pria. Gu Yue berdiri dan menggantung tirai. Membelah ruangan menjadi dua bagian. Dan mereka berempat mulai bermeditasi. Meskipun dia telah menghentikan Xie dari memasukkan hidungnya ke masalah ini, Tang Wulin merasa gelisah. Dia telah mendengar tentang malaikat dan jiwa malaikat jatuh dalam legenda sebelumnya. Bagi gadis berambut merah untuk berhadapan dengan pria berambut emas di tanah datar, jiwa bela dirinya pasti sama kuatnya dengan miliknya. Lalu ada masalah tuan jiwa jahat. Dia tidak tahu siapa mereka, tetapi menilai dari nama mereka. Mereka jelas bukan berita baik. Pria muda itu tidak akan menganiaya gadis itu jika mereka melakukannya. Dunia master jiwa bahkan lebih menakjubkan dari yang saya kira. Saya ingin tahu apakah Guru Wu akan terus mengajar kita ketika kita memulai kelas besok. Malam berlalu tanpa bicara. Ketika pagi tiba, Tang Wulin dan Su Xiaoyan bangun pagi-pagi untuk menumbuhkan mata iblis ungu mereka bersama-sama. Setelah mandi, mereka menghadapi masalah pertama mereka hari itu, sarapan. Sebagai siswa yang bekerja, pesanan bisnis pertama mereka di pagi hari adalah pergi ke gedung administrasi untuk menerima pekerjaan mereka pada hari itu. Untungnya bagi Tang Wulin, dia masih memiliki roti kukus hitam dan bisa makan cukup untuk pasang sampai makan siang. Ketika mereka tiba di gedung administrasi, mereka bertemu dengan seorang siswa nomor 2. Menjadi siswa yang bekerja sendiri, itu wajar baginya untuk datang ke sini di pagi hari juga. Mereka kemudian pergi ke administrator yang berkata, "Kalian berempat, terus bersihkan Spirit Ice Plaza hari ini. Anda melakukannya dengan baik kemarin. Terus bekerja keras hari ini." Jadi Tang Wulin dan yang lainnya memiliki pekerjaan mereka untuk hari itu. Bab 293 Kepala Sekolah Outer Court. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Guru, selain membersihkan alun-alun,
Bisakah kita menerima pekerjaan lain? Kamu ingin lebih? Terkejut. Guru administrasi memandang dari kertas dan menatap Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Akan lebih normal bagi siswa yang bekerja untuk tidak terbiasa melakukan pekerjaan. Ya, Tang Wulin membuat wajah pahit. Tanpa poin kontribusi, dia tidak bisa makan. Dia juga tidak bisa keluar untuk membeli makanan. Ketika dia membayar tagihan di toko minuman malam sebelumnya, jumlah itu hampir membuatnya terkena serangan jantung. Segalanya jauh lebih mahal di kota Shrek. Dan dia tidak sanggup berpisah dengan uangnya yang paling dicintai. Baiklah, kamu bisa. Administrator memberinya layar jiwa. Lihat daftar ini dan pilih sendiri. Su Xiaoyan, Gu Yue, dan Xie Xie mengintip layar di atas bahu Tang Wulin. Pada saat itu, seorang pemuda masuk dan pergi ke administrator. Guru, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Rencana desain sudah selesai. Itu cukup cepat, Yuanen. Efisiensinya meningkat. Guru administrasi mengambil kartunya dan menambahkan poin kontribusi. Ayo ambil pekerjaan lain. Jadi namanya adalah Yuanen. Tang Wulin meliriknya. Penampilan luar orang ini benar-benar terlalu sederhana untuk kekuatannya. Dia tidak memiliki sifat yang mencolok dan tampak rata-rata. Yuanen dengan cepat memilih pekerjaan dan pergi tanpa bicara. Sepanjang waktu, dia hanya memberi Tang Wulin dan yang lainnya anggukan tanda terima kasih. Bahkan kemudian, Tang Wulin percaya bahwa salam kecil ini hanya karena mereka adalah mahasiswa yang bekerja. Aku akan mengambil yang ini. Tang Wulin menunjuk ke pekerjaan kilang kelas 1. Guru administrasi menatapnya dengan heran. Apakah kamu yakin? Poin Anda akan dikurangi jika Anda gagal dan Anda akan dikeluarkan jika Anda tidak memiliki cukup poin untuk membayar studi Anda. Sebagai siswa yang bekerja, kalian berempat harus membayar 300 poin kontribusi sebulan sebagai biaya kuliah. Tang Wulin tersenyum pahit. Guru, saya yakin. Tang Wulin terkejut ketika saat menelusuri daftar pekerjaan, dia menemukan ada ribuan tugas pemurnian seperti Sea City. Setelah memikirkannya lagi, Tang Wulin menyadari alasannya. Shrek Academy tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain, tidak ada satupun dari siswanya yang bertujuan untuk menjadi pilot Misha. Tidak. Mereka berjuang untuk menjadi tuan baju perang. Ribuan logam olahan adalah dasar dari baju perang satu kata. Meskipun Akademi Shrek memiliki persyaratan ketat untuk menerima siswa, pengadilan luar masih memiliki lebih dari 1000 siswa. Dia belum mengerti bagaimana pelataran luar bekerja. Tetapi dengan populasi besar calon-calon tempur lapis baja ini, ribuan logam olahan pasti akan diminati. Hanya pekerjaan kelas 1000 kilang saja bernilai 1000 poin. Pandai besi peringkat keempat rata-rata tidak bisa menghasilkan 1000 produk olahan kelas 1 dengan keberhasilan mutlak. Tapi itu berjalan-jalan di taman untuk Tang Wulin. Tapi sekarang dia pandai besi peringkat kelima. Sementara dia baru saja melangkah ke pangkat dan tidak bisa semangat memperbaiki lagi pada saat ini. Dia masih melanggar itu. Ini ditambah dengan ribuan praktik penyulingannya. Berarti tingkat keberhasilan penyulingannya yang kelas 1 hampir 100%. Menyelesaikan pekerjaan seperti itu tidak mudah baginya. Jika bukan karena takut menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri, Tang Wulin akan menerima beberapa ribu pekerjaan pemurnian lagi. Namun, sebagai pendatang baru, lebih baik tidak mengganggu ketenangan. Guru, di mana saya bisa membeli beberapa logam dan menempa? Tanya Tang Wulin. Secara alami, dia membutuhkan meja tempa untuk melakukan pekerjaannya. Guru administrasi melambai dengan acuh. Tunggu saja sampai setelah upacara pembukaan. Kamu bisa bertanya pada gurumu. Oh, baik. Setelah meninggalkan gedung administrasi, Xie Xie meluncur ke sisi Tang Wulin. Jadi orang itu bernama Yuanen. Tang Wulin menoleh ke Xie Xie. Apakah kamu masih menyimpan dendam? Saya tidak berpikir Anda bisa mengalahkannya seperti sekarang. Selain itu, saya pikir kita telah salah mengerti sesuatu. Siswa kelas 2 di sini tidak lebih tua dari kami dalam 1 tahun. Tetapi 3 tahun. Kami tidak tahu itu dengan pasti. Balas Xie Xie. Shrek Academy menerima siapapun yang berusia 15 tahun ke bawah. Kami berusia 13 tahun dan diterima.
Jadi mungkin dia diterima pada usia yang bahkan lebih muda dari kami. Kita tidak bisa hanya dengan asumsi usianya. Ngomong-ngomong, kami akan mengandalkanmu mulai sekarang, Kapten. Nada suaranya tiba-tiba menjadi tersanjung. Tang Wulin tidak memilikinya. Baik, Anda dapat membeli poin kontribusi saya untuk mendapatkan uang. Saya baik-baik saja dengan itu. Xie memelototinya. Bos, kamu tidak seburuk itu pengacau uang kan? Tang Wulin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, aku benar-benar banyak. Apakah Anda baru menyadarinya hari ini? Saya seorang penggila uang super. Jadi jangan berpikir untuk menyentuh uang saya. Kemandirian adalah salah satu tradisi Tang Sekte. Kau tahu. Xie merengut. Kamu terlalu tak berperasaan. Tang Wulin menepuk bahu Xie. Jika Anda ingin mendapatkan poin kontribusi lebih banyak, maka bekerja keras untuk meningkatkan profesi kedua Anda. Uang akan mengalir secara alami jika Anda melakukannya. Selain itu, saya tidak berpikir poin kami digunakan hanya untuk makanan dan biaya kuliah. Karena Shrek Academy memiliki sistem poin ini, aku berani bertaruh ada banyak layanan dan barang berguna lainnya yang bisa kita beli bersama mereka. Upacara pembukaan diadakan di dalam Spirit Ice Plaza yang bersih dan berkilau. Baru pada saat itulah Tang Wulin memahami betapa besarnya ukuran Akademi Shrek. Sama seperti akademi lainnya, mereka memiliki 6 nilai. Setiap kelas memiliki sekitar 100 siswa yang memberi atau menerima 10 atau 20. Dan bersama-sama mereka berjumlah sedikit lebih dari 700 siswa. Setelah mengamati dengan cermat, Tang Wulin menemukan bahwa kelompok siswa tertua tampaknya berusia 30-an. Tidak hanya mereka memiliki basis budidaya yang luar biasa. Mereka menjaga diri mereka sendiri dengan kehikmatan dan gravitasi. Namun mereka adalah mahasiswa pengadilan luar. Orang-orang biasanya lulus dari akademi lanjutan pada awal hingga pertengahan 20-an. Tetapi rentang usia untuk siswa Akademi Shrek sangat lebar. Jika Wu Zhangkong ditempatkan di kelas pengadilan luar, dia mungkin hanya akan berada di kelas 5. Akademi ini benar-benar aneh. Siswa-siswa terbaru secara alami adalah yang termuda dan berusia 15 atau lebih muda, dengan sebagian besar berusia 13 atau 14 tahun. Siswa kelas 2 tampak lebih tua dari mereka, tetapi hanya rata-rata 3 tahun. Setiap kelas siswa dimasukkan ke dalam satu kelas dan bukan beberapa kelas. Jadi ini pelataran luar Akademi Shrek. Saya bertanya-tanya berapa banyak siswa di pelataran dalam. Saya mendengar tidak banyak dari mereka dan mereka tetap terkurung di pusat kota budidaya. Saat pikiran Tang Wulin memikirkan Danau Sigat, dia tidak bisa tidak menjadi iri pada siswa pelataran dalam. Berapa lama sampai saya bisa berkultivasi di sana juga? Sangat mengejutkan Tang Wulin. Tidak ada pengaturan panggung atau panggung untuk upacara pembukaan. Ketika upacara dimulai, bagaimanapun, menggigil berlari menuruni punggung siswa baru. 20 orang perlahan-lahan turun dari langit. Aura mereka yang agung dan kehadirannya memukau. Di tengah formasi ini adalah sosok Tang Wulin dan yang lainnya terlalu akrab dengan dan tidak pernah bisa melupakan. Itu adalah Penatua Kai, Silver Moon Douluo. Dia mengenakan jubah perak-perak hari ini. Rambutnya yang panjang melingkar menjadi sanggul dan tangannya di belakangnya sambil menatap para siswa dengan kekuatan yang menakjubkan. Mendukungnya di kedua sisinya mengesankan pria dan wanita mulai dari usia 30-an hingga 50-an. Tang Wulin hanya mengenali Wu Zhangkong dan Shen Yi di antara mereka. Akankah Guru Wu menjadi guru di sini sekarang? Lalu apakah itu berarti dia akan terus menjadi guru kita? Jika Tang Wulin bisa diajarkan oleh seseorang yang dia kenal di lingkungan yang tidak dikenal ini, itu akan menjadi yang terbaik. Tang Wulin gemetar ketika dia menyaksikan Penatua Kai dan kelompok guru melayang di udara. Masing-masing dari mereka memancarkan aura dominan yang membuat semua orang menonton menahan napas. Selain dari master jiwa tipe terbang, hanya mereka yang memiliki setidaknya 7 cincin yang bisa terbang. Dengan kata lain, semua guru ini telah melanggar ranah 7 cincin. Seorang pria paruh baya melangkah maju di udara. Tahun akademik baru akan dimulai lagi. Pada saat ini setiap tahun, Shrek menyambut darah baru ke akademi kami. Saya mengundang kepala sekolah pengadilan luar, Silver Moon Douluo yang terkenal, Penatua Kai,
untuk mengucapkan beberapa patah kata. Bab 294 giliran untuk yang lebih buruk. Kelompok Tanggulin berbagi pandangan cemas. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Di masa lalu, Penatuakai telah menyatakan bahwa mereka perlu menjadi tuan baju perang sebelum usia 20 untuk memasuki pelataran dalam. Mereka akhirnya mengerti dari mana permintaannya yang keterlaluan, dia adalah kepala sekolah di luar. Karena itu, dia memiliki wewenang untuk memaksakan persyaratan seperti itu pada mereka. Penatuakai mengenakan topeng ketidakpedulian. Akademi Shrek tidak pernah memaksa siswanya untuk berkultivasi dan pendidikan kita tidak wajib. Ada ujian kecil tahunan dan ujian besar setiap 3 tahun. Gagal mengikuti ujian kecil 2 kali akan menghasilkan pengusiran. Jadi, jumlah siswa di setiap kelas akan menurun dalam 3 tahun ke depan. Bagi mereka yang duduk di kelas 6 yang belum memenuhi persyaratan kelulusan, saya harap Anda semua akan bekerja keras dan memenuhinya sebelum Anda berusia 35. Sedangkan untuk siswa baru kami, Anda memiliki pilihan untuk bersantai dan bersantai. Tetapi Anda mungkin tidak akan berada di sini dalam 3 tahun. Tentu saja, Shrek Academy tidak akan menahan diri dalam pendidikanmu. Anda dapat meminta bimbingan dari guru Anda dan memanfaatkan berbagai fasilitas di kampus. Secara alami, Anda harus bertukar poin kontribusi untuk menggunakannya. Anda siswa baru akan segera menyadari pentingnya poin kontribusi. Sekarang, pada malam tahun akademik baru, mari kita rayakan generasi Shrek yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Dan bagi banyak generasi keagungan lainnya. Tetapi apakah Anda akan menjadi bagian dari kemuliaan atau ditinggalkan di sela-sela di masa depan akan terserah Anda. Itu dia. Bukankah pidatonya terlalu pendek? Dan di sini Tanggulin mengira upacara pembukaan di Akademi Issea berlangsung singkat. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya Shrek Academy akan membuat catatan waktu. Meski begitu, dia belajar banyak hal baru dari ceramah Penatuakai. Sistem eliminasi Akademi Shrek hidup sampai ketenarannya. Siapapun yang ingin lulus dari Shrek harus memasukkan darah, keringat, dan air mata. Maju selangkah demi selangkah sampai hari mereka berdiri di puncak dunia. Saya harus bekerja keras. Tanggulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dengan upacara berakhir, para guru di udara berpisah. Masing-masing menuju ke kelas masing-masing. Mata Tanggulin dan teman-temannya berkilauan ketika mereka melihat Wu Zhangkong dan Shen Yi terbang ke arah mereka. Jadi Guru Wu dan Guru Shen adalah guru kita, tunggu. Apa? Kenapa dia terbang ke sini juga? Senyum mereka menegang. Seseorang yang mereka tidak pernah ingin berinteraksi lagi melonjak menembus langit ke arah 4. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek ketika dia mengunci matanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Aku akan secara pribadi mengelola kelas baru tahun ini. Di sebelah saya ada asisten guru saya, Guru Shen Yi dan Guru Wu Zhangkong. Sekarang ke ruang kelas. Saat kata-kata ini meninggalkan mulut Penatuakai, mata Tanggulin melebar. Rahang Xie jatuh. Su Xiaoyan tersentak, dan bibir Gu Yue mulai bergetar. Apa ini? Mereka tidak pernah mengharapkan Penatuakai melakukan hal seperti itu. Seberapa jauh dia akan mengganggu kita? Seberapa besar dia membenci kita? Setelah Penatuakai selesai berbicara, dia terbang menuju gedung sekolah. Memimpin jalan menuju sisa kelas. Tidak diketahui Tanggulin dan yang lainnya. Bibir Penatuakai melengkung menjadi senyum licik. Matanya berkilauan puas. Ada alasan dia tidak kehilangan tidur atas penolakan Gu Yue. Sebagai kepala sekolah pelataran luar, dia memegangnya di telapak tangannya sejak dia menghentikan mereka memasuki pelataran dalam. Itulah sebabnya dia menetapkan bahwa mereka harus menjadi tuan baju perang sebelum usia 20 hanya untuk memasuki pelataran dalam. Zuo Si bahkan tidak bisa menentang kata-katanya dalam kasus ini. Pembagian kerja antara para penatua di Paviliun Dewa Laut itu jelas dan absolut. Dan pelataran luar adalah yurisdiksi Penatuakai. Skemanya licik dan pandangan ke depannya sangat dalam. Tanggulin mengeluh. Dibandingkan dengan veteran ini, mereka adalah pemula yang paling naif. 3 guru mendarat lebih jauh ke depan, meninggalkan para siswa untuk bergegas mengejar mereka. Mungkin Tanggulin dan yang lainnya terdegradasi ke belakang sidang karena status siswa bekerja.
Meskipun pada awalnya mereka berada di garis depan, gedung sekolah terasa berbeda dari yang dilakukannya selama ujian. Meskipun keempat merasa tertekan dari kehadiran Penatua Kai, karena mereka sekarang adalah siswa Akademi Shrek dan instruktur mereka sebelumnya, Wu Zhangkong, masih akan mengajar mereka. Situasi mereka tidak bisa terlalu buruk. Mereka memasuki ruang kelas pengadilan luar untuk kelas 1, yang berada di lantai pertama. Itu adalah teater kuliah yang cukup besar untuk menampung 300 orang. Penatua Kai naik ke peron dan berdiri di belakang mimbar. Di samping, Shen Yi berkata, "Siswa, silakan duduk sesuai dengan apa yang saya umumkan. Tang Wulin, baris 1 kursi 1. Baris 1 kursi 1. Saya yang pertama dipanggil." Tang Wulin menekan keterkejutannya saat dia bergegas ke kursinya. Baris 1 kursi 1 tidak di tepi kiri atau kanan, tetapi tengah mati. Gu Yue, baris 1, kursi 2. Kursi ini di sebelah kanan Tang Wulin. Xie, baris 1, kursi 3. Dan ini ada di sebelah kiri Tang Wulin. Su Xiaoyan, baris 1, kursi 4. Dia duduk di sebelah sisi lain Gu Yue. Kursi mereka paling dekat dengan podium. Tidak lebih dari 5 meter. Mereka praktis berada dalam jangkauan lengan podium dan dalam pandangan penuh siapapun yang berdiri di sana. Masing-masing dari mereka menarik wajah aneh begitu mereka duduk. Awan gelap menyelimuti Xie, dan Su Xiaoyan pucat seperti hantu. Di sisi lain, Gu Yue tampaknya menangani dirinya lebih baik, mempertahankan kemiripan dengan hanya alisnya yang berkerut. Mereka semua tahu Penatua Kai telah mengatur agar mereka duduk di tempat ini. Karena mereka telah menyinggung kepala instruktur sebelum sekolah dimulai. Akan ada hari-hari sulit di toko bagi mereka. Xie memandang Tang Wulin, seolah meminta tindakan selanjutnya. Tang Wulin memberinya anggukan ringan, mengakui kekhawatirannya tetapi menegaskan kurangnya kontrol mereka atas situasi tersebut. Selain menunggu untuk melihat rencananya terungkap, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dengan semua siswa yang duduk, teater kuliah hanya sepertiga penuh. Penatua Kai, seharusnya ada 101 siswa di kelas baru tahun ini. Dan aku sudah menghitung 101 siswa. Semua orang hadir, lapor Shen Yi. Penatua Kai tidak memedulikan Tang Wulin dan teman-temannya. Dengan acuh tak acuh berkata, "Saya percaya Anda semua telah mendengar apa yang saya katakan pada upacara pembukaan. Jadi saya tidak akan mengulangi semua itu. Di sini, di Shrek Academy, gurumu akan menunjukkan pintu. Tetapi terserah padamu untuk melewatinya. Keberhasilan Anda di sini tergantung pada upaya Anda sendiri. Ya, itu sudah cukup. Hari ini Anda akan membiasakan diri dengan hal-hal yang dilakukan di sini. Guru Shen akan menjelaskan aturan dan gaya pendidikan sebentar lagi. Guru Shen, jika Anda mau." Penatua Kai segera pergi setelah menyelesaikan pidatonya. Namun, sebelum dia keluar dari pintu ruang kuliah, dia melirik kelompok Tang Wulin. Mereka berempat menghela napas lega secara kolektif begitu dia pergi. Tanpa ragu, itu lebih baik bagi mereka jika dia tidak hadir. Bahkan, akan lebih baik jika dia tidak mengelola kelas siswa baru. Bab 295 Tekanan Shrek. Sejak Penatua Kai meninggalkan ruang kuliah, Shen Yi menggantikannya di podium dan menyapu pandangannya ke semua siswa. "Atas nama Shrek Academy, saya menyambut Anda. Semua yang ingin saya katakan menyangkut studi masa depan Anda. Jadi perhatikan. Penting bagi siswa baru seperti Anda untuk mengetahui hal-hal ini. Dan saya tidak akan mengulangi sendiri. Kalian semua sekarang adalah anggota Akademi Shrek. Apapun yang Anda lakukan di dunia luar mewakili Akademi Shrek. Jika kamu melangkahi batasanmu, Akademi akan menghukummu. Hukuman akan sama sekali tidak terkait dengan apapun yang diputuskan oleh federasi." Suaranya menjadi suram ketika beberapa kata terakhir keluar dari mulutnya. Shrek Academy, dan selanjutnya, Shrek City, adalah organisasi independen yang kuat di benua Douluo. Hukum dan hukuman ditentukan semata-mata atas kebijakan Shrek. Federasi tidak punya yurisdiksi atasnya. Anda masing-masing memiliki kartu identitas siswa dengan informasi dan poin kontribusi Anda yang tersimpan di dalamnya. Saya yakin Anda semua penasaran tentang apa yang dapat Anda gunakan untuk poin kontribusi. Sederhananya,
Mereka dapat digunakan untuk apapun di pelataran luar. Anda dapat menukarnya dengan sumber daya kultivasi, jiwa roh, waktu di fasilitas khusus di kampus, bimbingan pribadi dari seorang guru, dan pintu masuk ke platform kenaikan roh. Siswa yang bekerja, khususnya, membutuhkan mereka untuk membeli makanan. Dengan alasan, Anda dapat menukarnya dengan apapun dan semua yang Anda inginkan. Kamu semua mungkin penasaran bagaimana kamu bisa mendapatkan lebih banyak poin. Biarkan saya menyingkirkan ini dulu, Anda tidak bisa membeli poin kontribusi dengan uang. Anda harus menyelesaikan pekerjaan untuk akademi untuk mendapatkan poin kontribusi. Ada banyak pekerjaan untuk Anda pilih. Misalnya, Anda memiliki pekerjaan fisik, penempaan logam, desain media, pembuatan media, pemeliharaan media, dan sebagainya. Selama Anda dapat menyelesaikan pekerjaan, Anda akan diberikan poin kontribusi. Mereka juga dapat ditransfer antar siswa. Transaksi pribadi tidak akan menerima perlindungan akademi. Tetapi Anda dapat memilih untuk melakukan transaksi tersebut melalui platform publik akademi dengan biaya rendah. Poin akan valid selama Shrek Academy masih bertahan. Dan apa yang Anda habiskan untuk mereka adalah terserah Anda. Tentu saja, jika Anda diusir, kelas hanya diadakan di pagi hari. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan di sore dan malam hari. Anda dapat belajar di kampus dengan cara apapun yang Anda inginkan atau bahkan pergi ke kota. Apapun baik-baik saja selama Anda tidak melewatkan kelas pagi Anda. Terlepas dari keadaan khusus dan persetujuan seorang guru, keterlambatan tidak akan dimaafkan. Contoh di mana Anda terlambat ke kelas akan dianggap absen. Siapapun yang absen 3 kali akan menghadapi pengusiran. Melanjutkan, kamu tidak diperbolehkan membawa apapun yang dibeli dengan uang federasi ke kampus. Siapapun yang ketahuan melakukannya akan didenda poin kontribusi 10 kali lipat dari harga barang. Anda dapat mencoba keberuntungan Anda dalam menyelundupkan barang-barang. Tetapi saya tidak akan menyarankannya. Beberapa tempat di kampus memang menerima uang federasi. Tetapi karena saya yakin Anda yang sudah ada di sana tahu, harganya sangat mahal. Kalian yang bekerja siswa akan lebih sulit. Anda harus membayar makanan Anda sendiri. Tidak ada yang akan menghentikan Anda pergi keluar kampus untuk makan. Tetapi saya menyarankan Anda mempertimbangkan berapa banyak waktu yang akan terbuang jika Anda melakukannya. Waktu adalah hal terpenting bagi siswa di sini. Jika Anda tertinggal, Anda berisiko diusir. Ada satu hal yang harus kamu ketahui bahwa Penatua Kai tidak menyebutkan sebelumnya. Dalam sistem eliminasi Akademi Shrek, siapapun di 5 terbawah ujian tahunan akan dikeluarkan. Shrek Academy hanya membesarkan monster. Anda dapat menghabiskan waktu Anda di sini dengan santai. Tetapi kemudian tinggal Anda hanya akan berlangsung setahun. Daftar kursus pilihan akan diberikan nanti. Beberapa dari kelas-kelas itu gratis untuk siswa normal sementara yang lain memerlukan pembayaran. Namun, siswa yang bekerja harus membayar untuk setiap kelas opsional yang mereka pilih. Semua siswa perlu bertukar poin kontribusi untuk sumber daya yang digunakan dalam kelas-kelas ini. Hanya itu yang perlu kamu ketahui untuk saat ini. Jadi kita akan berhenti di sini untuk hari ini. Anda dapat membiasakan diri dengan kampus atau mungkin mencoba melakukan beberapa pekerjaan untuk mendapatkan poin. Oh, benar. Berhati-hatilah dengan pengurangan poin. Jika ada di antara Anda yang mencapai negatif 1000 poin, Anda akan dikeluarkan. Sen Yi menjelaskan bagaimana Akademi Shrek bekerja seolah-olah dia membaca dari naskah. Tetapi setiap kata menusuk hati Tanggulin. Kurikulumnya tampak mudah, dan kelas hanya berlangsung di pagi hari. Namun sistem eliminasi dan poin kontribusi mendorong siswa untuk berjuang untuk yang terbaik. Siapapun yang tidak menghabiskan sore dan malam hari memperbaiki diri berisiko jatuh di belakang. Mereka juga harus mencari waktu untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan poin kontribusi. Sebenarnya, mereka memiliki jadwal yang padat. Jelas bagi Tanggulin bahwa persaingan di sini sangat sengit. Shrek Academy jauh lebih menantang daripada Issea Academy. Dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan selain bekerja keras. Mata Tanggulin bersinar dengan percaya diri. Sekarang dia adalah pandai besi peringkat kelima.
Dia dan rekan satu timnya tidak perlu khawatir tentang poin kontribusi. Dia hanya memberitahu CSE untuk meningkatkan profesi keduanya pagi itu karena dia khawatir yang lain akan bergantung padanya untuk poin kontribusi. Membiarkan profesi kedua mereka mandek. Mereka harus terlibat dalam penciptaan baju perang mereka sendiri untuk dapat menggunakannya. Sebelum mereka bisa melakukan itu, mereka harus meningkatkan profesi masing-masing dan mencapai peringkat keempat. Namun, untuk menempa armor pertempuran dua kata, mereka harus mencapai peringkat kelima. Persyaratan ini tidak bisa dinegosiasikan. Manfaat terbesar yang diberikan Shrek Academy kepada mereka berempat adalah memperluas wawasan mereka. Di sini, mereka benar-benar dapat mengembangkan diri mereka sebagai tuan pelindung pertempuran masa depan. Baiklah, kata Shen Yi. Aku sudah selesai menjelaskan hal-hal penting. Ayo beralih ke topik kelas pagi ini. Dia langsung terjun ke kuliah. Segalanya bergerak begitu cepat di Shrek. Topik pertama hari ini adalah Tuan Baju Perang. Kata-kata Shen Yi segera menarik perhatian semua orang. Apa itu Master Armor Tempur? Apa artinya menjadi satu? Setiap Master Jiwa bermimpi menjadi Master Armor Perang. Terlepas dari mana mereka berasal. Masing-masing dan setiap siswa di sini adalah jenius di akademi mereka sebelumnya. Dan jelas di mana tujuan mereka. Aku yakin beberapa dari kalian bingung mengapa kelas pertama adalah tentang Master Armor Tempur. Lanjutnya, ya. Itu karena kamu sudah mempelajari dasar-dasarnya sebelum kamu datang ke sini. Jika tidak, Anda tidak akan lulus ujian masuk. Mengingat hal itu, kita tidak akan membahasnya di sini. Selama 5, 10, 15, atau mungkin bahkan 20 tahun ke depan. Tujuan Anda adalah untuk menjadi Master Armor Tempur. Seperti yang Anda semua dengar dari ceramah Penatua Kai selama upacara pembukaan. Anda hanya akan bisa tinggal di pelataran luar sampai berusia 35 tahun. Jika Anda gagal menjadi Master Armor Pertempuran satu kata sebelum Anda berusia 35, Anda akan dikirim pulang tanpa lulus. Namun, jika Anda mengelolanya, Anda akan dapat lulus dari lapangan luar. Ini adalah standar untuk semua siswa Akademi Shrek. Izinkan saya memberitahu Anda semuanya sekarang, hanya 33% siswa luar pengadilan yang lulus. Dengan kata lain, sepertiga dari semua siswa pengadilan luar memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi Master Armor Tempur. Jika kamu sudah meletakkan fondasi yang kokoh untuk profesi sekundermu sebelum datang ke sini, maka selamat. Akan lebih mudah bagi Anda untuk maju dari sini keluar. Namun, jika Anda belum melakukannya, lebih baik Anda berupaya lebih keras dalam meningkatkan profesi Anda. Siapapun yang mampu menjadi Master Armor Pertempuran satu kata di usia 25 tahun atau lebih muda akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan pengadilan dalam. Jika Anda tidak lulus ujian pengadilan dalam, maka Anda hanya akan lulus sebagai siswa pengadilan luar dan pergi. Tidak seperti apa yang kalian semua pikirkan. Kamu tidak punya banyak waktu di sini. Dia berhenti. Membiarkan kata-katanya menggantung di udara sesaat. Sekarang mari kita beralih ke topik Master Baju Zirah Pertempuran. Apa itu Master Armor Tempur? Tanyanya. Aku yakin sebagian besar dari kalian akan mengatakan bahwa mereka hanyalah pilot Misha yang lebih kuat. Ya. Gelombang anggukan bawah sadar menyebar ke seluruh kelas. Maka kamu semua sangat keliru. Bersambung.